dalam implementasi, kemudian membuat laporan, mohon Bapak Ibu juga tidak meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi adaptif dan agile leadership tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah mengimplementasikan, diseminarkan, dan ada sharing pengalaman, yang terpenting adalah Bapak dan Ibu sekalian bagaimana secara berkesinambungan tetap melaksanakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Kalaupun Bapak dan Ibu sekalian mutasi atau promosi, mohon ini juga tetap dijaga, karena kan intinya proyek perubahan ini akan menghasilkan suatu strategi untuk pencapaian kebijakan suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut menjadi adaptif dan agile. Dan kemudian selain itu, Bapak dan Ibu sekalian diharapkan juga bisa meningkatkan kinerja organisasi dan juga bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ya. Nah, ini saya rasa saya tidak perlu lagi menguraikan. Saya rasa yang terpenting adalah itu tadi kata kuncinya, bagaimana meningkatkan kinerja organisasi menuju organisasi adaptif. Dan proyek perubahan Bapak dan Ibu sekalian itu, makanya kemarin mungkin ada yang ditanya bisa dilaksanakan atau tidak gitu ya. Yang tahu persis kan Bapak. Jadi intinya Bapak Ibu harus mengukur bahwa proyek perubahan yang akan kita laksanakan itu visible dan dapat dilaksanakan, implementable. Nah, bermanfaat dan memberi keuntungan untuk organisasi. Ya. Nah, untuk implementasi kita akan menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinan Bapak Ibu, apakah memang Bapak Ibu sudah mampu menjadi pemimpin perubahan yang strategis. Ya, artinya banyak inovasi yang sifatnya strategi yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, ini barangkali waktu yang akan kita sediakan, tapi seingat saya karena taking ownership itu kemarin ditiadakan sehingga waktunya akan lebih lama, 2 bulan lebih, sekitar 70 hari. Kemudian rancangan proyek perubahan adalah sebagai acuan. Namun yang sebagai acuan adalah RPP yang sudah Bapak Ibu perbaiki berdasarkan masukan dari penguji dan mentor serta coach. Nah, butir apa saja yang perlu di area perubahan yang telah disepakati ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau judulnya sudah disepakati, terus di tengah jalan Bapak Ibu merasa, oh judul saya kok kurang bagus gitu, saya ganti jangan ya. Jadi mungkin termasuk fokusnya. Jadi kalau fokusnya nanti tidak hanya pada masalah tadi yang Pak Hasbullah tentang penerangan jalan, tapi harus dikembangkan dengan pariwisata, dengan pengembangan uji cobanya, maka itulah yang harus menjadi fokus area perubahan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tahapan kegiatan dan produk atau hasil yang direncanakan milestone. Nah, ini yang harus menjadi pegangan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu kan sudah punya milestone. Setiap milestone dicapai dengan kegiatan-kegiatan. Nah, sehingga apa yang sudah tercantum dalam RPP yang telah disepakati itu hendaknya menjadi acuan di dalam pelaksanaannya. Kemudian rencana kerja atau rincian milestone yang telah dirumuskan itu juga menjadi salah satu acuannya. Jadi kegiatan-kegiatannya itu yang sudah tercantum dalam milestone jangka pendek akan menjadi acuan di dalam melaksanakan proyek perubahan. Kemudian sinergi stakeholder dan komunikasi. Ini penting sekali karena salah satu elemen yang akan dievaluasi pada saat seminar implementasi proyek perubahan adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian melakukan sinergi dengan para stakeholder baik internal maupun eksternal, dan juga bagaimana melakukan komunikasi sehingga para stakeholder ini pada akhirnya akan mendukung proyek perubahan yang Bapak Ibu lakukan.
Kemudian sumber daya. Nah, sumber daya ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Waktu kegiatan, dana, jejaring, kebijakan, dan lain-lain, mungkin sumber daya manusia dan sebagainya, tergantung dari proyek perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian jangka waktu penyelesaikan semua output jangka pendek. Seandainya dalam perjalanannya ada output jangka menengah atau jangka panjang yang bisa dilaksanakan, ini banyak terjadi pada angkatan-angkatan sebelumnya, maka itu akan lebih baik. Tapi ingat, jangan mengerjakan yang jangka menengah, jangka panjang kalau ternyata ini membuat yang jangka pendek tidak tercapai. Kemudian standar kriteria keberhasilan dan hasil yang dicapai ini juga harus menjadi perhatian kita, dan juga faktor pendukung keberhasilan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, pada saat implementasi, Bapak Ibu harap mencatat apa sebetulnya yang menjadi perhatian dari apa yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari proyek perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian kendala dan strategi mengatasinya ini juga harus dapat terekam, karena pasti di dalam implementasi kemungkinan besar Bapak dan Ibu sekalian mengalami kendala, ya. Dan tentunya kalau mengalami kendala, strategi mengatasinya bagaimana? Kemudian selain itu, pihak yang terkait dalam implementasi proyek perubahan ini tentunya adalah Bapak Ibu sendiri, ya. Kemudian mentor, ya. Mentor jangan lupa, jangan ditinggalkan. Coach, stakeholder. Nah, inilah yang harus kita senantiasa ajak bicara dan diskusi. Nah, biasanya kalau implementasi coach itu sering dilupakan Bapak Ibu, sehingga yang lebih proaktif coach-nya biasanya bertanya gitu ya, bagaimana progresnya dan sebagainya. Nah, mohon ini bisa dijadwalkan secara teratur ya, secara reguler untuk menyampaikan progres dari proyek perubahan yang sedang dilaksanakan. Sehingga kalau misalnya ada kendala, ada tantangan baru, ini tentunya kepada mentor Bapak Ibu bisa mohon arahannya, dan dengan coach barangkali mendiskusikan itu kewenangannya sampai kepada melakukan pembimbingan dan memberikan saran masukan, ya. Jadi kok tidak boleh memerintahkan, ayo kerjakan, kalau nggak dikerjakan awas, nggak bisa seperti itu. Coach hanya memberikan bimbingan, dan namanya juga coach. Kalau Bapak Ibu bermain sepak bola itu kan biasanya ada pelatih dan coach ya, atau coachnya. Nah, biasanya kan dia memberi jurus-jurus. Kan dia tidak akan memberikan arahan gini, nanti kalau mau memasukkan bola ke gawang pakai kaki kanan, kan tidak begitu, tapi kan biasanya memberikan strategi-strategi sebagai saran, nanti kalau memasukkan strateginya begini, kalau nggak begini gini gitu kan. Tapi pilihan kan ada tetap pada pemain bola. Begitu juga untuk proper, kalau mentor itu punya kewenangan membimbing dan memberikan perintah-perintah untuk bisa melakukan semuanya gitu ya, atas arahan beliau, karena beliau yang bertanggung jawab di dalam melakukan pembimbingan dan mengawasi selama implementasi ya. Dan juga untuk kesinambungan proyek perubahan di jangka menengah dan jangka pendek. Ya. Nah, ini materi pokoknya yang akan kami sampaikan hari ini adalah membuat laporan implementasi proyek perubahan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingat pada waktu RPP, Bapak Ibu